Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 junto pasal 3 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan dapat menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah sehingga dapat mencegah konflik atau sengketa tanah antar individu, perusahaan dengan individu, serta pemerintah dengan individu. Mereka yang mempunyai tanah tapi belum memiliki sertifikat tanah dapat mengurus sertifikat tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional BPN setempat. Mengenai sertifikat tanah telah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Bahkan dia sengaja berkeliling Indonesia untuk membagikan sertifikat tanah baik pada periode pertama maupun kedua saat ini. Ia berharap pembagian sertifikat tanah dapat menekan jumlah kasus sengketa tanah. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi mengaku sudah menerbitkan sertifikat untuk lahan seluas 5,3 juta hektar. Awal pekan ini Jokowi membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten kota secara virtual. Untuk itu di Provinsi Lampung ada 50.000 sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat. Penyerahan dilakukan Gubernur Lampung Arinal Junaidi di Hotel Emersia Bandar Lampung Senin 9 November 2020. Jokowi menargetkan 2025 seluruh lahan di tanah air harus sudah memiliki sertifikat. Dengan adanya program Jokowi tersebut, banyak warga yang ingin sekali mengurus sertifikat tanah. Manfaatnya selain untuk kepastian hukum terkait bukti kepemilikan, sertifikat juga bisa menjamin adanya untuk peminjaman uang ke bank untuk modal usaha. Namun masih ada juga warga yang mengeluh saat mengurus sertifikat. Alasannya beragam, mulai dari ribetnya birokrasi dan besarnya uang yang diminta oleh oknum. Selain persoalan tersebut, hal lain yang dikeluhkan adalah lama waktu dalam mengurus sertifikat tersebut. Persoalan itu telah sampai pada Presiden. Pada berbagai kesempatan pembagian sertifikat, Jokowi masih saja menerima keluhan-keluhan soal biaya pembuatan sertifikat tanah. Bahkan ia mendengar ada sejumlah oknum yang meminta warga membayar jutaan rupiah. Disinilah peran Satuan Tugas Saber Pungli untuk menangkap para oknum yang memaksa untuk membayar administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah. Tidak harus menunggu laporan resmi, segera bergerak ketika mendapatkan informasi. Kemudian perlu ditekankan pula jangan tebang pilih. Siapapun yang terlibat, baik itu oknum dari pemerintah daerah maupun badan BPN, harus segera ditindak. Kedepan, semua yang terlibat dalam penerbitan sertifikat harus bekerja dalam satu irama, yaitu memudahkan, bukan mempersulit. Penyederhanaan birokrasi pembuatan sertifikat harus dilakukan agar apa yang disampaikan Bapak Joko Widodo bahwa seluruh lahan di tanah air harus sudah memiliki sertifikat pada tahun 2025 dapat terwujud. Jangan ada lagi pungutan di setiap meja atau loker dalam pengurusan sertifikat tanah. Baik Bang Is, kali ini tajuk Lampung Post tentang menutupi celah pungli sertifikat. Memang program untuk sertifikat di Indonesia ini seperti apa hingga saat ini Bang Is? Ya, jadi sertifikat yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo ini adalah untuk mencegah celah dari pungutan liar. Sudah itu ada kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki tanahnya untuk bisa disertifikatkan. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini sudah sekitar 5,3 juta hektar yang sudah disertifikatkan, dan hari ini Provinsi Lampung sudah dibagikan sertifikatnya itu sebanyak 50.000 sertifikat. Ya kan? Nah, kenapa ini jadi program unggulan dari Presiden Jokowi? Karena bagaimanapun juga di era-era Orde Baru,
orde reformasi kemarin, kepastian memiliki tanah itu jadi persoalan. Banyak di Lampung ini sendiri ada berbagai konflik tanah yang tidak terselesaikan. Baik itu dari antar individu, individu dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat. Kita ketahui juga di Lampung sendiri berbagai register, tanah-tanah register yang sekarang dicaplok oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan juga di daerah-daerah yang sangat potensial diperebutkan oleh masyarakat, sehingga ini jadi persoalan. Maka itu kita mendukung program sertifikat yang dikampanyekan oleh Presiden ini, supaya masyarakat punya kepastian hukum, punya hak, dan juga sertifikatnya itu jadi bisa dianggunkan ke bank. Oke, apakah dengan begitu ini adalah salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, Bang Is? Ya, paling tidak dengan ada orang memiliki sertifikat tanahnya, atau juga perusahaan memiliki sertifikat tanah, hak milik, itu kan pertumbuhan ekonomi akan terjaga, terawat gitu ya. Sehingga orang pengen, apabila seseorang ataupun suatu perusahaan ingin mendirikan sebuah perumahan, komplek perumahan khususnya di situ kan sudah ada sertifikat yang mempunyai legal dan sertifikat hak milik. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang ke depan kita, supaya ke depannya menjadi lebih baik dan lebih terawat kepemilikan tanah itu. Seperti yang Bang Is bilang tadi, bisa diagunkan ke bank, itu berarti bisa untuk modal usaha seperti itu, Bang Is ya. Oke, Bang Is tahan dulu, nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas tajuk kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.